Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saat ini kami ada di Pondok Ploso bahwa teman saya Gus Auzi dari Bojonegoro ya. Dari Bojonegoro, tapi Allah berkehendak lain, beliau tidur langsung wafat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mat Imaduddin, ya, datanglah ke Bojonegoro. Tak sodok pantatmu pakai gagang patul, ya. Datang ke Bojonegoro. gagang patul. Tak sodok pantatmu nggak pakai gagang patul. Yang serius ngomongnya. Lah ini apa kurang serius, Iman? Kurang, muka nggak marah. Iman. Oh, datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gagang patul. Ini yang dimaksud Imad yang mana nih? Imaduddin yang di mana? Ya, Imaduddin bin Sarman. Masa Imaduddin bin Kori. Woi, salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saat ini kami ada di Pondok Ploso bahwa teman saya Gus Auzi dari Bojonegoro ya. Dari Bojonegoro, tapi Allah berkehendak lain, beliau tidur langsung wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video berikut ini. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang Imad itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Gobul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya di Pondok DNA Ploso Kediri bersama dengan teman saya Gus Auzi. Beliau tadi malam ketemuan sama saya di tol keluar Nganjuk. Kemudian saat ini rencana sih ini nanti saya akan sowan ke tempat Gus Kausar. Ini tadi baru sowan ke tempat ke tempat Ibu Eva, Bunyai Eva. Tapi di waktu istirahat kami bersama dengan Gus Auzi istirahat. Saya tadinya istirahat di mobil karena saya pengen istirahat dengan puas. Tapi setelah saya masuk di kamar ini, Allah memberitahukan kami Gus Auzi dalam keadaan nazak. Gus Auzi dalam keadaan nazak, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Saat ini belum ada siapa-siapa, hanya teman saya. Ini teman saya bangunkan. Gus, bangun Gus. Gus, bangun Gus. Ini temannya Gus Auzi, namanya siapa namanya? Panjenengan? Muhammad. Dari mana Gus? Tuban. Dari Tuban. Ini Gus Muhammad Tuban yang nemenin sama Gus Fauzi, Gus Auzi ya. Gus Auzi ini putra siapa Gus? Gus Auzi. Muhaimin. Yai Muhaimin. Yai Muhaimin putra? Oh gitu ya. Ini kami bangunkan berkali-kali, tapi beliau Gus, kami bangunkan berkali-kali tidak bangun. Kami tadi pas masuk kamar sempat beliau nazak. Semoga wafat beliau diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan wafatnya. Semalam tidak
tadi subuh nyampe di pelosok Kediri, kemudian saya langsung sowan ke tempat dari Ibu Eva. Ya masih tidak ada apa-apa, masih. Tapi ini tadi pas Nazia mengeluarkan Gus Auzi, Gus Auzi, ini sudah tidak ada nyawanya, kami pegang. Ini kami saat ini di mana ini Gus? Di Geraha ya? Di mana? Jadi teman kami tidur sama ini temannya dalam keadaan wafat. Gus, tolong Gus, panggilkan Bu Nyai Eva. Ini Gus Auzi. Coba. Bu Nyai Eva. Ada pengurus nggak? Pengurus. Ini Gus tak kandani. Ini Gus Auzi tidur dalam keadaan wafat. Makanya coba panggilkan pengurus, ya. Semoga arwah beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini kami ada di Geraha DNA. Geraha apa? Amelia. Gus, kalau bisa panggilkan Gus ya. Bu Eva langsung, Bu Nyai Eva. Yang Gus Auzi wafat. Kamar. Sini. Mana? Ya nggak tahu, ini tidur juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini petugasnya kada. Di kantor. Di kantor nggak ada. Ini sampai aku mengerti. Coba. Kang. Meneng. Assalamualaikum. Gus Auzi, kenal panjenengan Gus Auzi? Buatan Santri sini kan? Gus Auzi ini kan istirahat di sini wafat. Oh, nggih. Nggih. Joki kula Pak. Sampun tenang nggih. Napa Gus Auzi santri mriki, alumni mriki istirahat tenan wafat. Sampun tenang. Nak sakit to panggil ke Bu Eva kalau kita polisi. Nggih. Neng Eva kali panggil ke polisi. Biasa ngoten, Mas. Tidur. Aku mau kan tangi lah terus ngono Nazia. Aku mau Nazia. Sing teng mobil asale. Turu nang mobil. Mobil mbake dhewean. Gus Auzi, alumni sini kan Gus Auzi wafat. Coba perhatikan sini. Manggil polisi langsung mawon. Nggih, biar nggak kesalahan apa dhewe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saat ini kami ada di Pondok Peloso bahwa teman saya Gus Auzi dari Bojonegoro ya, dari Bojonegoro, tapi Allah berkehendak lain, beliau tidur langsung wafat. Jadi kami tadi tidur di mobil, tapi ngerti beliau Nazia. Saya masuk ke sini Nazia, pas aku sini Gus Nazia. Lah beliau ini tidur. Nggih. Sahabat muslim dimanapun berada,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gus Auzi Bojonegoro, alumni Ploso, pada hari ini tanggal 2 Juni tahun 2025 meninggal dunia atau wafat. Semoga beliau husnul khotimah, senantiasa diberikan rahmat dan kenikmatan di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dimanapun berada, tanpa kita bicara mengkait-kaitkan mubahala Gus Auzi, bahwasanya beliau sudah bersyahadat dengan meletakkan Al-Quran di kepala dan bersaksi bahwa Ba'alwi itu memang sambung nasab kepada Rasulullah, dan melaknat Kiai Haji Imaduddin Utsman apabila tidak benar. Sebenarnya itu adalah sebuah tindakan yang wajar. Sayangnya tidak ada dalil yang dibuat dasar dari mubahalah itu. Kalau ada dalil yang menguatkan dan ini kuat, bisa dipercaya secara ilmiah, maka itu pantas dibuat dasar mubahalah. Atau ada sesuatu petunjuk yang sangat menguatkan secara ilmiah, itu bisa dibuat dasar mubahalah bagi orang-orang yang berilmu dan menjadi panutan umat. Maka dari itu bagi siapapun, kalau memang dalil atau bukti ilmiah dari Ba'alwi tidak ditemukan, ya masih pantas kita dengan yakin mengatakan bahwa Ba'alwi memang tidak sambung atau putus nasab kepada Rasulullah. Tapi bila di kemudian hari ada dalil yang sahih, yang bisa dipercaya, yang secara ilmiah, kajian ilmu itu benar, ya saya kira semua wajib percaya, wajib percaya. Tapi yang dilakukan oleh beliau Gus Auzi inilah yang belum, mubahalah beliau tidak ada dasar dalil. Bahkan beliau mengatakan tidak perlu dalil untuk menanggapi permasalahan nasab Ba'alwi. Saya kira demi nama baik Rasulullah, wajib kita mendatangkan dalil secara ilmiah, baik itu secara kajian kitab nasab ataupun filologi ataupun kajian secara ilmiah tes DNA. Namun kajian-kajian itu yang sudah berlalu menunjukkan bahwa Ba'alwi memang putus nasab kepada Rasulullah SAW, dan ini secara ilmiah sudah dibuktikan. Saya kira kita semua wajib menyampaikan kepada umat bahwa Ba'alwi secara ilmiah putus nasab kepada Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, walaupun kita tidak berargumen gara-gara mubahalah beliau meninggal, namun setidaknya mubahalah itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan atau dalil secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum secara ilmiah diakui secara nasional oleh semua umat, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, niat baik dari PBILS di seluruh Indonesia itu adalah sangat kita harapkan bersama. Memang niatnya kita adalah niat menjaga marwah Nabi besar Muhammad SAW. Bila ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi dan tidak bisa memberikan bukti secara ilmiah, kita tidak wajib untuk percaya, atau bahkan kita harus menolak. Jangan sampai siapapun yang mengaku cucu Nabi, saya pasti hormati. Nah, kalau yang ngaku cucu Nabi itu adalah orang yang jahat, yang mengaku cucu Nabi itu adalah penipu,
yang mengaku cucu Nabi itu perampok, masa kita harus menghormati? Saya kira siapapun yang mengaku cucu Nabi harus bisa membuktikan secara ilmiah untuk menjaga marwah Nabi besar Muhammad SAW agar tidak dibuat untuk menipu umat. Tidak semua ya. Jadi sebagian besar atau sebagian kecil nama Nabi dibuat menipu umat atau untuk mengeksploitasi. Sahabat muslim dimanapun berada, teruslah kita berjuang. Sebab apa? NU, kalau kita meninjau dari permasalahan nasabah alwi, ini sudah teracak-acak. Jadi terkena virus, seandainya itu komputer NU ini terkena virus, maka pada hari ini kita wajib membersihkan virus-virus itu. Misalnya pembelokan sejarah NU, itu fakta kan? Kenapa itu harus dibelokkan? Kenapa yang tidak ada bukti harus diadakan? Dan itu pun masih banyak yang membela. Kalau memang tidak ada bukti sejarah, ya jangan dikatakan itu benar. Kita harus menyampaikan itu tidak benar. Kalau memang ada bukti itu benar, harus kita katakan benar. Saya kira kita harus berjuang membersihkan NU dari hal-hal yang tidak baik. Itu apa adanya. Orang NU sekarang ini banyak diajari oleh ajaran-ajaran non-NU. Seperti Habib ini ceritanya semacam itu kan ada hubungannya dengan NU. Harusnya ceritanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu semacam ini. Atau dasar-dasar dari akidah NU yang diceritakan. Seperti 4 imam madhab itu semacam ini. Aulia dari Syekh Abdul Qadir itu begini. Sahabat-sahabat Rasulullah itu begini. Semacam itu akidah-akidah NU, ulama-ulama NU, muassis NU yang diceritakan. Bukan cerita Ba'alwi yang versinya macam-macam itu. Itu tidak ada hubungannya dengan NU. Itulah yang dianggap madhab Ba'alwi atau madhab Yaman atau akidah Yaman atau akidah Tarim semacam itu. Semua itu tidak cocok dengan akidah ini. Maka dari itu perlu sedikit demi sedikit kita membersihkan virus-virus di NU agar NU kembali murni pada asalnya. Dan memang kenyataannya yang disampaikan oleh Ba'alwi kepada orang-orang Nahdliyin, semua itu bukanlah akidah NU atau mayoritas kisah-kisah ulama Yaman yang disampaikan itu tidak ada hubungannya dengan akidah NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.